Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Widiarto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan dari SD Negeri 1 Blitar. Perkenankan saya di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau istilahnya tidak pembahasan mengenai apa yang sudah saya pelajari dalam mengikuti diklat calon guru penggerak di angkatan 9. Nanti akan coba saya imbaskan terhadap Bapak Ibu guru di sini, dan semoga nanti ada manfaat dari kegiatan hari ini untuk kita dan sekolah kita terkait seperti itu. Oke, di sini saya akan mencoba mendefinisikan tentang kaitannya budaya positif modul 1.4. Tapi sebelumnya saya ingin mengecek konsentrasi dari Bapak Ibu guru dulu untuk menebak warna-warna yang ada di layar monitor yang ada di depan. Coba. Warna apa ini? Merah ya? Lanjut. Oh, hijau ya. Lanjut. Hijau. Biru. Hitam. Coklat. Lanjut. Hitam. Biru. Oke, cukup, terima kasih. Oke, dalam konsep ini budaya positif nanti yang pertama saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Jadi ada 8 cakupan dalam materi budaya positif. Lanjut Ibu. Nah, pertanyaan otomatis seperti ini. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul Bapak Ibu? Tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju ya yang kedua ini ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, coba kita lihat penjelasan lebih lanjut. Lanjut. Nah, klarifikasi ataupun penjelasannya ya. Yang pertama tadi hukuman itu yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Itu akan menyakiti atau membekas di hati anak, sehingga itu menimbulkan suatu perbuatan yang bisa berwujud tindakan ataupun kata-kata itu bisa membekas di benak anak, sehingga anak itu akan ingat terus apa yang diberikan oleh gurunya ketika di sekolah dasar khususnya. Yang kedua, tadi kita tidak setuju bahwa hukuman itu bisa diganti dengan hal positif. Saat menghukum anak dengan mengerjakan suatu hal positif, dia mengira telah melakukan kesalahan saat diajak mengerjakan hal yang positif tersebut. Contoh, umpamanya seorang anak telah melakukan kesalahan, dihukum untuk membaca Quran umpamanya atau membaca buku. Nah, anak itu ketika nanti dia tidak melakukan kesalahan apapun, terus diajak membaca Quran, membaca buku, Bu, nah aku melakukan kesalahan apa kok malah disuruh membaca Quran, membaca buku? Nah, jadi sesuatu yang positif pun kita gunakan untuk menghukum anak itu juga sebenarnya kurang tepat. Dan yang terakhir, penghargaan akan memotivasi perilaku anak. Ini juga ada penjelasannya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah anak itu tumbuh secara alamiah, motivasinya tanpa adanya motivasi dari luar yang berwujud hadiah ataupun iming-iming yang lain. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini pengertian dari budaya positif yang kita harus rintis di sekolah. Supaya apa? Supaya anak-anak kita kelak, tidak sekarang, tetapi di suatu hari nanti menjadi anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab. Bentar itu sebelumnya, bertanggung jawab dan punya rasa hormat terhadap orang lain. Nah, ini tujuan dari penerapan budaya positif yang tercantum dari beberapa aspek tadi yang awal. Lanjut Bu. Yang pertama mengenai perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini tujuannya untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, serta berkepribadian profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang baru yang sudah coba diterapkan di sekolah kita, yaitu kurikulum merdeka. Lanjut Bu. Nah, kita yang selanjutnya belajar mengenai teori kontrol. Tapi sebelumnya saya akan membagikan dulu kertas kepada Bapak Ibu guru di sini. Oke, ini kita akan mencoba memahami terkait teori kontrol ya, dengan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, mungkin yang terdekat, teman terdekat. Bu Amir nanti bisa sama dengan Pak Widi, Bu Narmi bisa dengan Bu Rini, Bu Prakti bisa dengan Bu Yani. Ada A dan B, Anda ataupun teman Anda. Sobeklah ataupun gunakan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, nanti tugas teman Anda adalah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apakah nanti bisa terbuka dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda? Coba. Yuk. Coba sekarang praktek Bu. Silakan. Bendanya bebas ya? Bebas. Ya. Coba nanti terus apakah ada orang lain yang bisa membuka nanti kertas ataupun tulisan rahasia yang sudah Bapak Ibu tuliskan di selembar kertas tersebut? Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Ya, bisa. Monggo Ibu. Ini yang terus Tidak harus benda, mungkin kata-kata yang berharga ataupun apa? Benda. Sekarang coba orang lain untuk mencoba membuka genggaman Bapak Ibu guru. Oh, digenggam sekuat tenaga Ibu. Coba, adakah yang bisa membukanya nanti? Bisa mengancam, boleh. Menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dia mau membuka kepala tangannya. Yo, coba Bu Narmi, oke, sama Bu Rini, boleh. Bisa nggak Bu Rini mencoba membuka kepala tangan Bu Narmi? enggak, caranya menjemput, tapi dengan membujuk. Boleh, mengancam boleh. Itu sangat berharga loh, jangan sampai jatuh ke orang lain. Itu sesuatu yang sangat berharga dari diri Anda. Yo, itu sangat berharga. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Itu sesuatu yang sangat berharga. Tidak mau. Oh, tidak bisa. Oke. Terus kalau saya pegang tahu itu tidak mau. Gimana? Apakah ada yang bersedia membuka? Ada yang bersedia membuka? Tidak ada yang bersedia membuka. Apa yang terjadi? Coba di slide selanjutnya Ibu. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak ya tadi ya. Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Semua orang membuka. Tadi dia ada yang membuka ya, berarti tidak ada alasan di sini. Rahasia sekali. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Iya. Apa? Atau mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda?
Karena itu sesuatu sangat berharga dan sangat rahasia sekali. Dalam kegiatan ini, oke, di bagian paling akhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Seperti itu, ada itu. Nah, ilusi kontrol sebenarnya tadi ataupun di dalam keseharian kita sudah mengalami yang namanya ilusi kontrol. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Contoh, ini ada ilusi kontrol yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin Bapak Ibu guru pernah ya, sudah murid kelas 3 sudah saya kontrol, aman, semuanya sudah terkontrol dengan baik. Sebenarnya itu adalah ilusi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengontrol orang lain itu, kecuali dirinya sendiri. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak itu mengizinkan dirinya ketika kita mencoba untuk mengontrol mereka, ketika dia mengikuti kita seperti itu. Itu yang pertama, ilusi yang pertama contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam kita mengajar di sekolah. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin terkait dengan anak ataupun saudara ataupun keponakan yang ada di rumah ya, mungkin bisa juga diterapkan seperti ini. Bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa anak. Dan ketika anak itu mengikuti perilaku kita, itu hanya ilusi, tidak sebenarnya. Kenapa? Karena anak tersebut hanya mencoba memilih kebutuhan dasar yang dia yakini pada saat itu. Oh, supaya tidak dimarahi, oh supaya mungkin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ketika kita sering memaksa seperti itu. Jadi tentang teori kontrol ataupun ilusi kontrol yang sebenarnya kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Bu. Dan sekarang kita belajar mengenai makna disiplin. Selanjutnya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak tuh ketika mendengar kata disiplin sering merasa tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dalam kehidupan yang selama ini ya mungkin ya, jadi seolah-olah ketika anak itu mendengar kata disiplin itu mereka tidak nyaman. Karena apa? Karena budaya kita seperti itu dan perlu dirubah tentunya dengan adanya perubahan kurikulum, adanya diklat ataupun pelatihan yang bisa kita ikuti di luar jam kegiatan mengajar tentunya. Lanjut Ibu. Nah, disiplin sebenarnya itu pengertiannya seperti ini. Disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak itu diharapkan bisa memerintah dirinya sendiri dan dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Memang sulit. Jadi
Kadang kita, wah apa bisa seperti ini, tapi kita ingat pepatah Sri Sultan itu, surat 37 ningrat lebur jening panas putih. Sebuah keangkaran murkaan, kesehatan, sifat yang sulit untuk dikendalikan, tetapi dengan kelembutan secara terus menerus nanti akan berubah menjadi sebuah hal yang baik. Jadi memang harus sabar, harus telaten, dan perlu sebuah keberlanjutan terus menerus di asal secara terus menerus seperti itu. Lanjut ibu. Selanjutnya kita belajar mengenai nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang coba kita ajarkan kepada anak didik kita, murid-murid kita di sekolah seperti itu. Lanjut ibu. Nah sekarang kita belajar selanjutnya mengenai kebutuhan dasar seorang anak ataupun seorang manusia, individu manusia itu ada 5. Dasarnya ada 5. Ini dasar loh. Ada tambahan. Setelah dasar itu ada tambahan. Nah yang pertama itu ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Ini kebutuhan dasar. Bertahan hidup itu meliputi makan, tempat tinggal maksudnya, kesehatan, keamanan. Kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dalam kelas, misalnya itu berarti anak itu mendapatkan kasih sayang. Terus penguasaan di sini tentang harga diri, memimpin, diakui, didengar, dan kebebasan itu terkait mencoba hal baru, memiliki pilihan, serta kesenangan itu mencakup bermain, humor, tertawa. Dan ini nanti selanjutnya ada sebuah kasus bisa kita amati tentang keseharian mungkin pernah kita alami dalam memberikan pendidikan kepada anak kita. Ini tentang kasus yang dialami Ibu Ani. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Yang itu suka memaksa teman lain untuk memberikan bekal makan siang mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah ini kita coba analisis dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi dari si Agus tadi sehingga dia melakukan hal itu? Nah, coba lanjut kita lihat di slide selanjutnya. Oke, kita lihat ini satu persatu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh si Agus. Agus itu butuh apa? Dia itu membutuhkan apa? Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika dia mungkin lupa dibawakan bekal oleh ibunya sehingga dia kelaparan terus meminta paksa, berarti dia memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Atau yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia tuh senang. Kakak itu menjadi mungkin mengajar dia ataupun memperhatikan dia, berarti dia kurang kasih sayang, membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya ketika dia melakukan hal itu. Atau yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan dirinya. Nah, itu pengen diakui. Jadi mungkin Agus itu mungkin tubuhnya besar sehingga dia pengen diakui bahwa dia itu kuat. Dia mampu mengintimidasi temannya atau memaksa temannya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat,
Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang ia ingin penuhi adalah kebutuhan terkait kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Seumpama dibawakan bekal telur atau nasi goreng terus. Oh berarti dia bosan sebenarnya tuh. Kok hari ini nasi goreng, kemarin juga nasi goreng, besoknya lagi nasi goreng. Berarti dia tuh bosan. Dia ingin kebebasan. Atau yang terakhir, jawaban Agus seperti ini. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, maka dia mencoba memenuhi kebutuhannya terkait kesenangan. Oh berarti dia tuh mencari kesenangan dengan mengganggu temannya, memaksa temannya. Nah kita sebagai guru harus mengidentifikasi tersebut mana kebutuhan yang ingin dipenuhi si anak bermasalah tadi, si anak yang melakukan perilaku menyimpang tadi itu. Itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Seperti guru kita harus tahu seperti itu. Lanjut. Nah ini tentang motivasi perilaku manusia. Kita sebagai pendidik dan juga sebagai pembelajar harus mengetahui mengenai motivasi perilaku manusia itu ada 3 aspek. Yang pertama itu karena menghindari hukuman. Ini berarti motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu juga eksternal. Tapi untuk menghargai diri sendiri, dia berarti sudah mempunyai motivasi internal. Dan kita diharapkan punya aspek yang ketiga. Karena menghargai diri sendiri sehingga timbul motivasi internal. Contoh umpamanya mengikuti diklat atau mengikuti kegiatan pengembangan diri. Lah apa? Mungkin nanti tidak ikut akan dihukum umpamanya. Atau anak juga kalau tidak ikut lomba nanti akan dapat hukuman. Berarti dia masih motivasi eksternal. Atau mendapat imbalan nanti dapat ini. Berarti motivasi eksternal. Tetapi karena dia punya kesadaran diri bahwa aku tuh bisa sebenarnya, aku tuh mampu dan dia tuh menghargai dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut, berarti dia sudah punya motivasi internal. Dan kita diharapkan bisa membangkitkan motivasi internal dari masing-masing murid yang ada di kelas kita seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Nah ini tentang yang selanjutnya mengenai posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu ada atau terdapat 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Coba saya ingin bertanya, mana posisi kontrol yang sebaiknya kita kuasai? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman, pemantau, ataupun manajer? Oke, coba kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Ini ada sebuah tabel tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas gagal, kontrol dari ruang, menghindari hukuman. Ini sebagai penghukum atau pembuat bersalah itu masuk di bagian yang pertama. Terus sebagai teman atau sebagai pemantau itu masuk di kolom yang kedua. Dan sebagai manajer masuk di kolom yang ketiga. Ketika kita menempatkan diri sebagai penghukum, guru berbuat yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ketika kita sebagai penghukum. Ketika sebagai pembuat orang bersalah, kita mengatakan ibu kecewa sama kamu, Pak Guru kecewa sekali sama kamu melakukan hal ini. Seharusnya kamu seperti ini. Atau berceramah dan mengatakan yang lainnya mungkin, yang membuat dia merasa bersalah. Ketika sebagai teman, membuatkan alasan untuk muridnya. Atau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ini loh, daftar kamu yang sudah dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Ini, kemarin, ya, besok, apakah kamu akan mengulangi lagi? Dan kemarinnya nanti juga seperti ini. Itu ketika sebagai pemantau. Tetapi jika sebagai manajer, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Halo, Mas Wisnu, Bapak. Ada apa hari ini? Apakah kamu
merasa kurang enak badan dan sebagainya, itu ajukan pertanyaan-pertanyaan ringan dulu ketika kita menemui sebagian ataupun ada beberapa anak yang melakukan perilaku menyimpang dan seterusnya. Nah, yang kita harapkan ataupun sebaiknya kita miliki sebagai seorang guru adalah posisi sebagai manajer yang kita terapkan ketika kita berada di kelas ataupun menangani anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang. Contoh, umpamanya dari guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Ketika kita menerapkan sebagai penghukum, itu anak-anak akan mengulangi kesalahan rata-rata. Terus setelah dihukum, melakukan hal yang sama. Tetapi ketika kita berperan sebagai manajer, anak akan mengevaluasi diri. Bagaimana caranya dia akan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama, perilaku menyimpang yang sudah dia lakukan sebelumnya. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol, tetapi kita diharapkan menerapkan posisi sebagai manajer dalam kegiatan ataupun mendampingi anak-anak kita belajar di sekolah. Lanjut dulu. Nah, contoh ini ada sebuah pernyataan, terus kira-kira dia berperan sebagai posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, ataupun teman, ataupun manajer, ataupun pemantau. Ketika seorang guru mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira apa yang kira-kira? Pembuat merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Atau yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Atau yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau kita beri tugas, kamu kok selalu paling terakhir? Jadi apa kira-kira? Oke, kita lihat jawaban di slide selanjutnya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi penghukum itu biasanya mengatakan hal ini. Terus, ayolah lakukan demi ibu dan bapak sebagai teman. Ini berarti sebagai teman ya. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Yo, kamu nanti bisa dapat bintang lebih banyak yo ketika hari ini bisa dapat lagi namanya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Siapa yang mengatakan ini adalah seorang manajer biasanya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa kita perdalam di kesempatan yang lain. Oke, lanjut ibu. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai ataupun kita bersama bisa belajar mengenai keyakinan kelas seperti itu. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Atau tidak undang-undang kelas umpamanya? Kenapa? Karena Gimana ibu? Coba. kelas itu yang dibuat adalah tapi jika keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa yang ada di dalam kelas serta semua yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Terima kasih kepada Ibu Amin. Coba Bapak Ibu kita bisa berpikir tidak hanya di sekolah ataupun ketika kita berkendara saja. Kenapa kita kok harus pakai helm umpamanya? Kenapa? Agar nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa meminimalisir atau mengurangi resiko yang timbul. Ya tidak? Kenapa kita harus memakai mungkin sepatu ketika
sedang melakukan aktivitas yang berat, umpamanya sedang memindahkan batu ataupun memindahkan benda-benda yang berat. Kenapa? Karena nanti ketika ada benda yang jatuh mengenai kaki kita tidak terluka. Jadi kita yakin bahwa dengan menggunakan sepatu, dengan menggunakan helm, kita akan selamat ataupun minim kecelakaan yang akan kita alami. Jadi keyakinan itu sesuatu yang kita yakini, dan itu sepakat hasil dari pemikiran ataupun usulan dari anak-anak. Makanya kita menggunakan kata-kata keyakinan kelas. Atau lebih lanjut bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan lebih menggerakkan. Ketika anak itu yakin, itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seorang itu ketika sudah yakin, dia itu sudah tergerak tanpa melihat peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Oh, sudah yakin kok dia melakukan ini akan seperti ini. Dia tidak melakukan ini, dia akan begini, seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, ini ada contoh ataupun langkah ketika kita akan menetapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Misalnya di awal semester ataupun di awal tahun ajaran baru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk menetapkan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan kegiatan berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oh, diskusi dulu. Semua anak diminta memberikan pendapat, bisa menggunakan kertas sticky note seperti ini. Jadi mungkin nanti kita akan banyak membutuhkan kertas seperti ini untuk membuat peraturan kelas, supaya anak-anak itu bisa mencurahkan pendapatnya melalui kertas ini, terus ditempel di depan kelas, dan bisa di papan tulis ataupun tempat yang sudah tersedia, supaya anak itu merasa dihargai ketika dia digunakan ataupun dipakai pendapatnya, seperti itu. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi peraturan kelas itu ataupun keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Misalnya seperti berkata sopan. Jangan menggunakan kata-kata jangan ataupun dilarang. Oke, dilarang berkata kotor, itu kata-kata yang kurang positif. Jangan membuat keributan di kelas. Nah, itu juga kata-kata yang kurang positif. Mungkin bisa diganti dengan menjaga ketenangan kelas, berkata sopan kepada orang lain, berkata baik atau diam, dan sebagainya. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang diyakini di kelas. Contoh saya kelas 6 ya, bahwa sampah plastik itu lama-kelamaan akan semakin banyak dan tidak bisa terurai dalam waktu singkat. Dan mereka yakin tentang hal itu, bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya, sangat mencemari lingkungan, sehingga mereka percaya dan mau ketika jajan di luar kelas ataupun di kantin membawa tempat makan sendiri, gelas cup sendiri dari rumah, supaya bisa digunakan secara berulang. Itu termasuk sebuah keyakinan bahwa ketika mereka menggunakan sampah plastik, bahwa bumi kita akan semakin tercemar, semakin kotor, dan semakin banyak sampah yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang mutlak. Maksudnya ketika sudah membuat keyakinan kelas saat ini, mungkin seminggu ada perubahan, itu boleh.
ibaratnya sebuah undang-undang itu diamandemen. Tapi undang-undang butuh waktu yang lama dan banyak keputusan-keputusan yang harus ditunggu sangat lama. Tetapi kan ya ternyata sudah kita cukup melibatkan anak dalam kelas itu, terus kita ajak berdiskusi, meninjau ulang apakah keyakinan kelas kita masih sesuai, masih relevan dengan kelas kita atau tidak. Jika tidak, kita ubah, kita buat keyakinan kelas yang baru. Tidak harus menunggu awal tahun pelajaran, tidak harus menunggu di semester baru dan sebagainya. Ketika sudah dirasa tidak relevan, tidak sesuai, kita bisa meninjau keyakinan kelas di kelas kita. Ini terkait keyakinan kelas. Tadi dulu contoh di sini sedikit dokumentasi saat kegiatan penetapan keyakinan kelas. Oh, ada anak yang usul memberikan pendapat. Oh, ada anak yang menempelkan usulan mereka di papan tulis ataupun di tempat yang sudah tersedia. Dan akhirnya ada ataupun muncullah keyakinan kelas yang disepakati oleh setiap anak. Contohnya yang pertama, di sini ada republikan datang lebih awal. Soalnya kenapa anak ini ketika datang terlalu siang akan mengganggu teman yang lain dalam otoriti tersebut, sehingga tidak terjadi kerjasama yang baik saat melaksanakan tugas. Yang kedua, berkata baik atau diam, berkata yang baik atau diam. Tidak bisa berkata yang baik, mending diam. Yang ketiga, tenang saat belajar. Yang keempat, bercanda tidak berlebihan. Bercanda boleh, tetapi jangan berlebihan. Misalnya mendorong temannya sampai kena tembok, kepalanya dan sebagainya, itu kan maksudnya cuma bercanda tapi berlebihan. Akhirnya temannya marah dan terjadi keributan di kelas. Yang kelima, berpakaian rapi supaya enak dilihat dan mungkin juga belajarnya bisa lebih fokus. Yang keenam, bullying menyakiti orang lain. Itu kita harus percaya bahwa bullying itu membuat orang lain menjadi sakit hatinya. Makanya kita jangan lakukan hal tersebut. Terus, sopan dan santun pada siapapun, pada ibu guru, pada ibu kantin, bisa kepada orang-orang yang berada di sekolah yang lain seperti itu. Menjaga kebersihan. Yang kedelapan. Yang kesembilan, kurangi sampah plastik. Dan ini yang sudah coba diterapkan dan semoga bisa berlanjut terus. Yang ke-10, menjaga fasilitas kelas dengan tidak menggunakan tipek, menggunakan meja sebagaimana mestinya, kursi sebagaimana mestinya, tidak digunakan untuk hal-hal yang mungkin bisa merusak ataupun membuat meja tersebut rusak, sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar di kelas. Lanjut dulu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini meliputi 3 aspek. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan apa dong tujuannya? Kenapa kok harus segitiga restitusi? Dan suatu proses dialog. Ternyata restitusi itu sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri di sini dia tuh bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Ketika dia melakukan hal yang salah, kesalahannya apa, dia tuh tahu, oh salahku tuh ini. Dan dia harus memikirkan cara bagaimana dia memperbaiki kesalahannya tersebut. Contoh, maksudnya tidak membawa tugas di sekolah karena lupa tidur terlalu malam atau lupa memasukkan buku di dalam tas. Berarti ketika menata jadwal memasukkan buku di dalam tas itu lebih awal lagi, jangan pas pagi hari. Itu kan bisa nanti. Terus umpamanya ada anak yang suka usil, ada anak yang mungkin masih terbiasa menggunakan kata-kata yang kurang baik di kelas, kita bisa melakukan restitusi kepada anak tersebut. Dan tahap-tahapannya lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Mengenai segitiga restitusi, tapi ada 3 tahapan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena kita bukan malaikat. Dan kita bisa melakukan hal tersebut, mengatakan hal tersebut pada anak kita, murid kita. Umpamanya, ibu juga pernah melakukan hal tersebut, atau bapak juga pernah melakukan hal sama seperti yang kamu lakukan. Jadi kita mengakui bahwa kesalahan anak itu hal yang manusiawi, dan kita bahkan juga pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Ibu juga pernah melakukan itu. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasan melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak tersebut mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi. Atau yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Itu dalam menanyakan keyakinan. Dan lebih lanjut, ada contoh kata-kata yang bisa kita gunakan saat melakukan restitusi kepada anak didik kita. Dalam tahap menstabilkan identitas, ini adalah tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bahwa gagal itu tidak hanya dialami oleh anak tersebut, bahkan bapak ibu guru juga pernah melakukan kegagalan. Dan bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita juga mencoba menghargai diri kita sendiri dan diri anak tersebut ketika kita melakukan restitusi. Lanjut. Yang selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan ini tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic need ataupun kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yaitu memenuhi kebutuhan apa sebenarnya ketika melakukan perilaku menyimpang ataupun hal yang negatif itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs itu sendiri. Apakah itu tentang kekuatan, kebebasan, tentang cinta dan pengakuan dari orang lain, kesenangan ataupun bertahan di hidup. Pasti ada kebutuhan dasar yang coba dipenuhi anak tersebut saat dia melakukan perilaku yang menyimpang. Pasti. Nah ini kata-kata yang bisa kita gunakan saat melakukan restitusi di tahap yang kedua, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu ketika kita melakukan validasi kebutuhan terhadap anak didik kita yang melakukan perilaku menyimpang. Yang ketiga yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial ataupun nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketika di sekolah ataupun di kelas, namanya keyakinan kelas. Ketika dia melakukan kesalahan, dihubungkan dengan keyakinan kelas kita. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jika tidak sesuai, berarti dia harus melakukan perubahan terhadap sikapnya yang sebelumnya tadi, yang termasuk dalam perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak tersebut. Kata-kata yang bisa digunakan yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Coba dulu dengan dengar. Apakah kamu merasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan kata-kata yang lain yang intinya menanyakan keyakinan, sehingga anak tersebut bisa mengevaluasi dirinya menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab dengan adanya restitusi yang kita terapkan kepada anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait. Oke Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Ya, tadi sudah memberikan contoh tentang keyakinan kelas di kelas Bapak. Yang mana tadi terdapat tentang keyakinan kelas pengurangan sampah plastik ya Pak ya. Yaitu tindakan apa yang selanjutnya yang bisa dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik dari keyakinan kelas tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Sunarmi yang sudah memberikan pertanyaan terkait keyakinan kelas ya yang sudah ditetapkan di kelas saya di kelas 6, yaitu mengurangi sampah plastik. Sampah plastik tadi sudah coba saya sampaikan bahwa sampah plastik termasuk sampah yang tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat, butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk dapat terurai, sehingga kita sebagai pendidik ataupun anak-anak sebagai generasi penerus harus diberikan pemahaman bahwa sampah plastik itu kita harus kurangi, kecuali mungkin benar-benar butuh ya. Dengan cara apa? Mungkin ketika jajan kita membawa gelas cup dari rumah ya yang bisa digunakan berulang-ulang, bisa dicuci terus digunakan lagi, ataupun mangkok tempat makan dari rumah yang tentunya juga termasuk bahan yang aman untuk digunakan secara berulang, kita bawa di sekolah, terus nanti ketika selesai bisa dicuci di wastafel yang sudah tersedia di masing-masing kelas. Itu mungkin sebuah keyakinan yang coba saya terapkan di kelas 6 di kelas saya, dan mungkin Bapak Ibu guru bisa mencoba hal yang lain ataupun melakukan hal yang sama untuk mengurangi sampah plastik yang kapasitasnya semakin hari semakin meningkat di sekolah kita seperti itu. Seperti itu, guys. Atau ada yang lain? Atau mungkin ada yang bertanya tentang contoh melakukan restitusi ya? Oke, nanti coba di sini ada sebuah video, dan video ini tentunya ada diri saya sendiri, dan mungkin banyak kekurangan ataupun banyak yang belum saya terapkan, tapi bisa kita evaluasi dan coba nanti bisa kita gunakan sebagai referensi ketika kita melakukan restitusi kepada anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang. Ini tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.4 terkait kebijakan restitusi. Diharapkan masing-masing PDP itu praktik melakukan restitusi terhadap anak-anak yang melakukan perilaku menyimpang. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang bisa disusun di masing-masing kelas. Dan lebih lanjut di sini ada video untuk kasus pertama itu Kela yang lupa membawa tugas yang bisa diberikan guru, sehingga saya akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Jadi lupa adalah hal yang manusiawi. Orang pernah mengalami lupa. Coba ditanya kepada PNJ kenapa kamu lupa membawa teman tugas. Karena saya mengalami sama di rumah. Oh seperti itu. Jadi kamu menambah jadwal pelajaran di pagi hari. Oke, di keyakinan kelas kita harusnya kita membawa buku sesuai dengan jadwal hari ini juga kok. Tidak PNJ dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Yang kedua ini Tania yang mungkin pernah berkata kotor saat ada teman yang berbuat jahat kepadanya sehingga dia marah. PNJ hari ini mendengar manfaatnya. Apa benar kamu berkata kotor? Apa alasannya? Oke, PNJ juga pernah merasakan emosi seperti yang kamu rasakan.
Demikian tadi Ibu sedikit gambaran ya bagaimana kita melakukan restitusi kepada peserta didik kita, murid-murid kita yang melakukan perilaku menyimpang sehingga anak tersebut menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab untuk mengevaluasi, memperbaiki kesalahan yang pernah dia buat sebelumnya. Mungkin cukup jika tidak ada pertanyaan tambahan terkait kegiatan disiminasi yang saya lakukan hari ini. Mungkin banyak kekurangan dan tentunya perlu banyak perbaikan, dan saya juga masih mengharapkan banyak masukan dari Bapak Ibu Guru di kesempatan yang akan datang. Semoga saya bisa memberikan pemaparan ataupun penjelasan dengan cara yang lebih baik lagi, bisa dipahami dengan lebih mudah, dan tentunya memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan kepada orang-orang terdekat di sekitar kita seperti itu. Mungkin banyak salah kata dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Di kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.